Mungkin 5 tahun lagi juga masih punya kesempatan untuk jadi bupati sekali lagi, atau bisa naik juga ya ke gubernur gitu ya. Misal itu. Karena di Bogor itu kan dikenalnya dulu kan Bang Rahmat Yassin itu wah luar biasa ya di Bogor. Sekarang Ibu Ade Yassin pasti image-nya wah dinasti gitu kan. Malam ini saya kedatangan The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi, dan mendapat ilmu juga inspirasi. Jangan lupa tonton wawancara saya dengan The Blangkon TV. Nah, para konco masih bersama saya Mas Blangkon dan masih bersama Ibu Ade Yassin. Kita masuk di segmen Guyon Waton. Ibu, di segmen Guyon Waton saya akan ada 5 pertanyaan buat Ibu. Ada 2 pilihan, Ibu boleh memilih salah satu dengan alasan atau mungkin kalau tidak mau menjawab juga nggak masalah. Yang pertama, Bu, Ibu lebih ingin dikenal sebagai kedepannya sebagai bupati yang galak atau bupati yang murah senyum sih, Bu? Saya ingin dikenal sebagai orang yang baik hati. Wah, tidak masuk pilihan tuh berarti saudara-saudara. Suka-suka saya dong. Pilihannya tuh di antara tengah-tengah antara galak dan murah senyum yang baik hati. Wah, saya kalah nih poin ini. Yang kedua, Bu, Ibu selama menjadi bupati ini sendiri, Bu, Ibu lebih sering untuk jajan dalam tanda petik traveling atau shopping sih, Bu? Saya traveling aja. Traveling aja. Saya Kenapa, suka Bu? lihat Senang, alam gitu ya, laut, keindahan. Pokoknya saya senang memanjakan mata saya gitu. Nah, sesuai dengan misinya Ibu Ade Yassin tentang wisata. Pilihan Ibu adalah traveling. Yang ketiga, Bu, jika ada kesempatan reborn kembali, Ibu terlahir kembali, apakah Ibu masih tetap akan menjadi politisi atau menjadi pengusaha, Bu? Kalau saya terlahir lagi, Mungkin bisa jadi politisi kali, Bu. Saya pengen jadi apa ya? Pengusaha juga ya pasang surut ya, politisi juga pasang surut. Kalau saya suruh jadi itu mah suruh kembali terlahir, saya pengen jadi Syahrini. Wih, berarti Ibu ini hobi menyanyi ya? Iya. Iya, Bu ya? Ibu Iya. hobi menyanyi ya? Nah, soal menyanyi nih, saya langsung tanya nih ya. Ibu hobi menyanyi, lebih suka penyanyi Rhoma Irama atau Mansyur S, Bu? Nggak masuk dua-duanya, gimana? Nggak masuk dua-duanya. Ibu apa sih genre apa lagunya apa sih, Bu, yang Ibu suka? Saya pop suka, slow rock suka, gitu doang. Nah, contoh Jazz juga kadang-kadang suka jazz. Kita perlu contoh nih, referennya lah salah satu lagu pop lah, Bu, yang anak-anak muda biar pada suka sama Ibu Ade Yassin. Saya suka lagu yang rock apa yang pop? Pop aja deh. Yang pop. Ya. Kita dengarkan pemirsa suara emas dari Ibu Ade Yassin. Oke. Viral ini kalau Ibu Ade Yassin nyanyi. Ya. Coba, Bu. 1, 2, 3. Ya kalau disuruh gini jadi agak kagok juga ya lagunya. Oh ini aja lagu Adele ya, yang lagi. Oke, boleh, Bu, yang boleh. lagi top ya. Nggak usah satu lagu, Bu, satu referennya aja, Bu. Judulnya yang mana ya? Adele yang lagi top yang mana ya? Oh gitu. Ya Someone Like You. Gimana sih itu? Nggak ada lagu itu, Bu. Coba, Bu, satu ini aja deh, satu bait aja deh. Kita dengar suaranya Ibu. Yeah. I heard that's your settle down, that's your find a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Udah dong. Nah, suaranya ya mirip lah 11-12 sama Adele lah ya. Kita dengar nanti konsernya. Siapa tahu nanti di Kabupaten Bogor akan ada konser vokalisnya Ibu Ade Yassin. Saya dukung itu, Bu. Oke, Bu, pertanyaan selanjutnya, Bu. 2023 Ibu pensiun dari selesai lah. Apakah Ibu akan memilih tetap menjadi bupati atau mungkin ada tawaran jadi menteri gimana, Bu? Saya kan sekarang 5 tahun. Mungkin 5 tahun lagi juga masih punya kesempatan untuk jadi bupati sekali lagi, atau bisa naik juga ya ke gubernur gitu ya. Misal itu.
Nah, saya kan sekarang lagi S3 nih di Unpad, pengen jadi dokter. Nah, saya rencananya kalau pensiun dari politik, saya pengen ngajar, gitu, pengen jadi dosen. Karena saya selalu kagum sama dosen loh. Udah tua-tua, kadang-kadang tapi ilmunya masih diberikan, masih kuat jalan ke kampus dan lain sebagainya. Itu suka saya amati gitu loh. Makanya saya pengen deh kayak itu, kayak ibu ini, ibu bapak itu. 2023 jika ada kemungkinan partai mendukung lagi di Bupati, kalau di gubernur juga bisa jadi Bu ya? Bisa jadi, who knows. Mudah-mudahan bisa salah satu nama jadi calon gubernur Jawa Barat. Amin. Selanjutnya, jika dalam suatu ketika ibu ada 2 handphonenya berbunyi dua-duanya, satu ditelepon dari anak dan satu ditelepon dari warga yang sedang kesusahan kebanjiran, mana yang ibu angkat duluan? Kalau saya pastikan anak saya sehat, saya angkat dulu yang lagi kesusahan masyarakat. Gitu. Pernah nggak Bu kejadian seperti itu Bu? Itu bimbang antara pas ibu juga ada kebutuhan, ada mungkin keluarga yang sakit, tapi di satu sisi ada warga dan masyarakat yang membutuhkan ibu itu. Kalau begini, kalau saya ngangkat dari masyarakat dulu, karena kalau keluarga telepon saya nggak bisa, pasti ke ajudan. Itu pasti tersampaikan begitu. Jadi biasanya ini yang darurat dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu. Ibu dikenal juga adiknya Pak Rahmat Yassin ya. Sekarang baru ramai juga Bu tentang dinasti-dinasti. Ibu lebih setuju itu sebagai sebuah dinasti politik atau itu sebenarnya sistem demokrasi yang belum dewasa sih Bu, atau gagal gitu Bu? Sistem demokrasi di kita kan nggak gagal juga ya. Cuman kalau itu dipilih oleh dewan misalkan, mungkin itu boleh dinasti. Tapi kalau dipilih oleh masyarakat kan gimana masyarakat? Maunya masyarakat, selera masyarakat. Kalau kita disukai masyarakat ya tetap milih kita, walaupun misalkan bapaknya, neneknya atau siapapun pernah jadi pemimpin di sini. Tapi kalau masyarakat suka ya pilih dia gitu. Jadi nggak ada sih dinasti-dinasti menurut saya, karena ini pilihan rakyat langsung ya. Iya. Karena di Bogor itu kan dikenalnya dulu kan Bang Rahmat Yassin itu wah luar biasa ya di Bogor. Sekarang Ibu Ade Yassin orang pasti image-nya wah dinasti itu kan. Tapi sebenarnya kalau Ibu melihat itu hal yang wajar ya Bu ya, ketika emang yang memilih masyarakat, yang memilih rakyat langsung. Sebenarnya apa sih Bu yang Ibu kangenin dari Bang Rahmat Yassin, kepemimpinan beliau dan program-program beliau yang mungkin diteruskan oleh Ibu apa Bu? Jadi begini, sebelum Bang Rahmat Yassin kan ada Bapak Muhammad Yassin. Beliau juga kan cukup terkenal di masyarakat, sering turun ke masyarakat, ngajar ngaji keliling. Jadi beliau dikenal. Makanya Pak Rahmat itu meneruskan Bapak saya almarhum. Nah gitu, karena Bapak selalu berbuat baik, Pak Rahmat pun akhirnya mengikuti apa yang Bapak lakukan. Gitu. Nah sekarang Pak Arya sudah tidak aktif, karena saya juga pernah jadi DPRD 2 periode dan masyarakat masih percaya, ya akhirnya terpilih gitu loh. Padahal kalau kita lihat pilkada kemarin banyak pasangan dan saya calon perempuan satu-satunya. Ya ada wakil ya yang calon yang lain, tapi saya bupatinya itu perempuan cuma 1 dari 5 calon. Mereka memilih percaya kepada perempuan, mungkin karena memang orang masih teringat akan kebaikan Yasinnya itu ya, baik bapak saya maupun kakak saya gitu. Nah itu saudara, jadi dinasti itu jangan dimaknai sebagai keluarga yang ingin berkuasa, tapi memang ketika masyarakat menentukan pilihannya kepada penerus keluarga itu tidak salah, karena itu masyarakat yang memilih Bu ya. Kenyataannya banyak sekali yang berprestasi baik di keluarga Yassin family dan di beberapa orang dinasti yang lain. Pertanyaan terakhir Ibu, Ibu lebih memilih Bogor itu dikenal sebagai Puncak dikenal sebagai tempat kawin kontrak atau tempat sering macet sih Bu sebenarnya? Ya sering macet lah, karena memang kenyataannya begitu. Jadi kalau kawin kontrak itu kan ulah sejumlah oknum ya. Jadi kita juga sedang bersihkan. Tapi kalau macet itu berarti animo masyarakat ke puncak itu terus-menerus ada. Tinggal kita usahakan bagaimana walaupun macet tapi tetap nyaman. Artinya ketika lapar restoran ada gitu kan. Ketika ingin hiburan tempat-tempat wisata banyak. Jadi itu. Jadi makanya tetap macet terus, berarti itu salah satu cita-cita saya
kangen Betul. ke Bogor ya kan. Tandanya macet itu berarti Bogor itu laris terus. Iya, iya. Dan kangen sama Ibu Yasin, Bu Ade Yasin. Oke Bu, kurang lebih seperti itu di segmen Guyon Waton. Setelah ini kita sambung di segmen Nada Kondang, tetap di Blakon TV. Oke. Ibu, saya akan bertanya tentang 3 kata kondang, makna kondang. Yang pertama Ibu, sosok kondang siapa sih Bu yang menginspirasi Ibu hingga Ibu menjalani profesi sebagai politisi dan sekarang mengabdi sebagai Bupati Bogor? Ya saya sebetulnya di dunia politik nggak sengaja sebetulnya loh. Jadi istilah saya tuh tersesat di jalan yang benar. Ibu menggeluti politik itu sebenarnya tersesat? Ya. Gitu ya. Tapi tersesat di jalan yang benar. Di jalan yang benar. Memang cita-cita Ibu sebenarnya apa sih Bu sebelum jadi politisi itu Bu? Ya, saya kan dari awal saya di kuliah di Fakultas Hukum ya. Saya cita-cita saya pengacara. Tapi itu sudah saya jalani gitu loh. Jadi jadi pengacara kurang lebih 10-11 tahun lah ya. Tiba-tiba saya bantuin kakak saya di tim pemenangannya, saya di bagian hukum gitu. Nah sudah itu saya cuti, saya bantuin kakak saya dan alhamdulillah menang setelah 2 kali, termasuk sidang-sidang itu kan menang. Dan pada saat pileg saya udah kembali lagi ke pekerjaan saya. Partai itu kekurangan kader perempuan gitu. Saya ditariklah saya untuk jadi anggota DPRD. Katanya kurang perempuan, memenuhi kuota perempuan. Saya bilang, saya nggak bisa kalau saya cuma jadi penghias, ya kan? Saya nggak mau juga ketika ada jabatan itu diberikan cuma-cuma gitu kan. Jadi saya harus berjuang. Berarti kalau berjuang itu saya harus jadi kan gitu. Jadi ketika saya harus pindah haluan pun saya harus jadi, jangan tanggung kan begitu. Jadi prinsip saya ketika saya terjun ke sesuatu kontestasi saya harus menang. Ketika saya terjun ke profesi saya harus maju, harus sukses ya. Ketika saya terjun ke kejuaraan saya harus jadi juara kan begitu. Total Bu ya. Iya harus total. Jadi saya ambil tawaran itu dan saya menang gitu loh. Akhirnya karena di anggota DPRD itu nggak boleh merangkap jadi pengacara, ya akhirnya saya tinggalkan itu. Tapi kalau kartunya masih saya perpanjang, masih ada, sayang kan, siap itu saya perpanjang. Sampai sekarang nih setelah 1 periode lewat, saya ulangi lagi di periode kedua. Alhamdulillah kenaikan partai cukup signifikan karena saya juga jadi ketua partai itu. Jadi malah jadi ditunjuk ketua partai saya setelah saya jadi dewan. Alhamdulillah dari 4 kursi menjadi 7 kursi kan. Saya jadi pimpinan dewan. Nah dari situ orang banyak yang setelah Pak RT nggak di sini, banyak yang narik saya untuk nyalon. Saya tuh tadinya nggak pede juga kan. Tapi banyak orang-orang yang meyakinkan saya. Tapi diam-diam saya survei. Ternyata nama saya ada gitu kan. Saya survei sekali masih rendah. Terus, tapi dorongan makin kuat. Saya survei lagi naik. Ternyata elektabilitas makin naik. Akhirnya saya bismillah aja. Kalau memang ini masyarakat maunya begitu, saya maju gitu. Akhirnya saya maju dan menang gitu. Jadi alhamdulillah kalau punya keinginan kita harus rebut dan kita harus wujudkan keinginan itu dengan upaya yang keras. Nah, tuh saudara, inspirasi punya keinginan harus kita upayakan, kita rebut dengan usaha yang lebih keras Bu, ya, untuk menggapai itu. Pertanyaan kedua Bu, sosok yang paling berjasa Bu di balik kondangnya Ibu Ade Yasin itu siapa sih Bu? 1, 2 nama atau 3? Boleh 2 nama. Iya. Yang pertama kakak saya yang menyarankan Dek tambahin namanya jadi Yasin, tambah Yasin. Yang kedua suami saya tentunya lah. Dia yang mensupport dari belakang. Jadi Yasin maksudnya gimana? Ya nama saya kan tadinya nggak ada Yasinnya, karena kan saya perempuan. Tapi suruh tambah nama karena pasti masyarakat kenal dengan sosok ini. Betul. Itu kakak saya yang bilang. Tuh. Lalu yang kedua suami, kan dorong dari belakang. Beliau jarang tampil, cuman support. Gitu, jadi itu. Ibu menilai Bang Rahmat ini seperti apa sih Bu? Mentor yang sangat keren untuk politik, jalan politik Ibu. Pak Heri itu orang yang sangat bertanggung jawab. Jadi ketika bapak saya meninggal, dia ambil alih keluarga sebagai kepala keluarga.
Lalu ketika dia terjun di suatu pun dia total, dan dia loyal sama pendukungnya. Jadi kalau kita harapkan pendukung kita loyal sama kita, tapi Pak Arya dibalik, dia harus loyal sama pendukungnya. Jadi itu yang membuat dia dicintai ya oleh masyarakat, sehingga imbasnya ke saya juga gitu. Saya dapat baiknya aja gitu. Akhirnya saya juga nggak terlalu sulit ketika saya terjun di kontestasi. Jadi dia dapat mengorbankan apa saja untuk mendukung atau loyal kepada para pendukungnya, para pecinta. Banyak yang sayang sama beliau gitu, termasuk tokoh-tokoh agama ya kan, kiai-kiai, masyarakat, kepala desa itu pada sayang sama dia gitu, karena dia dibalik gitu, sistemnya dibalik gitu. Iya, itu bagus Ibu. Jadi bukan minta orang untuk loyal kepada kita, tapi kita loyal kepada masyarakat itu. Iya. Ada momen tertentu Bu yang membuat Ibu itu terharu dengan sosok Bapak, mungkin pas dulu kena kasus dan sebagainya itu, yang membuat pelajaran Ibu menjadi saya tidak akan lebih baik dari Abang dan sebagainya. Ya pastinya terharu lah ketika kena kasus ya. Bukan terharu lagi, sedih banget saya karena saya kehilangan sosok orang tua. Tapi malah dia yang ngusap-ngusap saya ketika saya ketemu pertama kali dengan dia. Malah dia yang nyuruh saya sabar, tawakal. Dia yang malah jangan nangis, nggak usah nangis, ini sudah ya terjadi. Malah dia yang nenangin saya, bukan saya yang nenangin dia gitu. Jadi kuat sekali dah, ketabahannya juga kuat, dan dia dengan tabah aja menjalani itu. Memang waktu itu memang sangat berat Bu ya. Iya. Dan Ibu apakah pada saat itu sudah mulai saya besok bisa meneruskan? Nggak ada niat itu. Tadi Bu ya. saya tuh tadinya udah berhentilah, jadi ke politik jahat banget gitu kan. Tapi itu kesedihan sesaat, kesini-sini malah beliau yang menguatkan saya. Dia bilang ketika kita berbuat baik tidak ada yang mubazir, pasti akan diingat perbuatan baik kita. Tetapi ketika kita berbuat jahat, pasti orang akan ingat kejahatan kita. Jadi dia selalu begitu. Saya mengajarkan saya hal-hal yang kadang tidak pernah terfikirkan oleh saya gitu loh. Jadi ya itu tadi, ya semua sayang lah sama dia, keluarga juga gitu. Ibu saya juga sangat sayang. Oke, para konco. Sekarang pertanyaan ketiga, sosok kondang siapa Bu yang sampai saat ini ingin Ibu temui, ingin Ibu ajak kolaborasi, ingin Ibu ajak ngobrol atau mungkin sharing yang belum sampai ketemu sampai saat ini? Tokoh gitu. Tokoh nasional apa internasional? Boleh nasional dan internasional. Saya pengen ketemu sama yang baru saja menjadikan Sophia itu ya. Jadi ya itu. Kenapa sih Bu? Udah tahu kan? Kan luar biasa itu. Dia menginspirasi. Karena apa? Keputusan dia tidak berdasarkan opini, tapi keyakinan, gitu kan. Islam, Ibu, ya. Dan dia kan begini, orang tuh beropini macam-macam, mendorong dia mendesak dia supaya tidak jadi, tapi dia tetap teguh pada pendirian. Itu luar biasa buat saya. Kalau tokoh nasional Bu yang Ibu idolakan dan menjadi panutan dalam beraktivitas setiap hari? Tokoh nasional saya kagum sama Gus Dur. Celetukan dia itu ketika hari ini terlihat konyol, besok-besok kejadian, oh iya bener ya omongan dia ya gitu ya. Itu saya kagum itu. Walaupun saya bukan Gus Durian ya, tapi saya kagum saja gitu. Pernah ketemu sama keluarga Gus Dur? Saya dulu waktu kecil pernah. Jadi ayah saya kan dulu pengurus NU. Ya, ibu saya juga ketua muslimat. Saya pernah SMP mungkin kelas, enggak SMP sih, SD kayaknya deh. Saya ingatnya Pak Gus Dur tuh belum kehilangan penglihatan waktu itu ya. Masih kecil, saya diajak sama bapak saya ke rumahnya beliau. Mungkin keluarganya juga nggak ingat ya, karena beliau itu duduk di belakang rumah pakai jojo dog, tahu nggak?
yang bangku kecil kayu itu yang suka duduk. Bahasa Jawanya dingkle ya. Dingkle pakai sarung, duduk di jojodok, terus dia panggil bapak saya, sini duduk sini. Bapak saya duduk di jojodoknya itu dingklenya depan itu. Saya di situ dipangku sama bapak saya berhadapan. Langsung ya Bu ya. Berhadapan langsung itu masa kecil saya dan tidak terulang udah gede kan waktu itu belum. Ibu ingat itu waktu itu gitu? Ingat. Saya kejadian SD juga ingat waktu saya dilempar batu sama teman saya di atas mata saya sampai berdarah. Ingat. Nah, sekarang saya dicari itu Bu yang lempar Bu. masih ada bekasnya agak di atas alis. Nah, saya ingat itu kejadian bapak saya mangku saya juga nggak tahu apa kelas 6 apa kelas 5 gitu. Tapi SMP sih belum deh kayaknya. Cuman saya nggak lupa itu di pangku ngobrol bapak sama Gus Dur itu. Tahun berapa juga saya lupa ya. Cuman saya keingetan itu karena belum sadar kalau beliau itu orang besar gitu. Dan Ibu sampai sekarang mengidolakan almarhum Gus Dur. Iya, karena guyonannya lucu. Oke, para konco, itu tadi segmen Nendang Kondang bersama Ibu Ade Yasin. Mungkin cukup sekian Bu, terima kasih atas waktunya. Kita sudah sinau bareng, kita sudah guyon waton, dan kita sudah nendang kondang sama Ibu Ade Yasin. Tetap jangan lupa saksikan Blangkon TV, subscribe, komen, like, and share ya, jangan lupa. Terima kasih Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.